Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan belajar tentang uji GLM atau yang dikenal dengan uji two-way ANOVA. Oke. Pada dasarnya GLM itu atau two-way ANOVA itu pengembangan dari uji ANOVA, di mana pada uji ANOVA variabel independennya hanya satu, sementara di uji GLM variabel independennya boleh lebih dari satu, dengan variabel dependen tetap satu. Oke, contoh yang akan kita gunakan yaitu pengaruh variasi sudut potong dan tebal penyayatan terhadap kekasaran permukaan pada proses pembubutan rata. Ya, itu contohnya. Jadi memang uji GLM sering digunakan di jurusan teknik. Ini juga contohnya teknik. Nah, ini sudut potong dibedakan menjadi tiga jenis. Nah, tiga jenis. Di antaranya 70 derajat, 80 derajat, 90 derajat. Nanti ini yang 70, kalau derajat ada nolnya, bahasanya susah, nanti di outputnya dibaca 700, 800, 900, gitu aja nggak masalah. Oke. Nah, ini yang sudut potong. Sementara tebal sayatan itu dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 0,1 mm, 0,3 mm, dan 0,5 mm. Baik, ini datanya ini. Oke. Jadi misalnya ini bacanya ini. Ini 8,817 maksudnya apa ini? Ini maksudnya salah satu tingkat kekasaran permukaan ya yang dihasilkan dengan sudut potong 70 derajat dengan tebal sayatan 0,3 mm adalah 8,817. Itu maksudnya. Oke? Baik. Nah, langkah pertamanya kita ubah bentuk datanya dari seperti ini menjadi pooling. Nah, jadi seperti ini pertama. Ini kita fokus kepada yang 0,1 mm dulu. Oke? 0,1 mm. Kasih nama dulu ini. Ini misalkan tingkat kekasaran. Oke, lalu di sini sudut potong. Sudut potong. Oke. Terus ini tebal sayatan. Nah, karena ini udah ini kan lurusnya di tebal sayatan ini 0,1 mm. Caranya tinggal copy aja, ini udah copy. Nah, di sini. Oke, tingkat kekasaran. Nah, ini kan untuk yang tebal sayatan 0,1 mm ini. Nah, kasih lambangnya satu ini udah. Nah, satu. Terus ini yang 0,3 mm, copy. Pasang di sini bawahnya, kasih lambang 2. Nah, terus ini 0,5 mm, kasih lagi bawahnya. Nih, di sini kasih lambang 3. Nah, udah. Oke, terus ini yang sudut potong. Nah, ini kan 70 ini nih. Ah, ini 70. Misalnya sudut potong 70 derajat, kasih lambang 1. Oke. Terus ini yang 80 kasih lambang 2. Wes, jadi terus ini yang 90 kasih lambang 3. Gampang ini. Nah, setelah ini bawahnya juga sama ini. Berarti kan sama ini 70, 80, 90. Nah, langsung aja gini. Nah, disama dengan enter, tarik. Oke, udah jadi ini. Setelah ini ya, ketika datanya sudah terpulingkan seperti ini, ke bawah seperti ini, langsung copy. Buka SPSS ya, lalu copy di sini. Nah, terus di sini kasih nama ini. Nah, di sini kan udah ada ini. Tingkat kekerasan sudut potong sama tebal sayatan. Copy aja, copy. Copy dulu, jadikan dari mendatar ke menurun. Caranya klik kanan, paste spesial, value, transpose. Oke. Terus ini copy ini. Masukkan ke tadi SPS sini. Nah, udah ini. Oke. Terus tadi ini untuk yang sudut potong, 1 ini kan tadi melambangkan 70 derajat, 280 dan 390. Kasih nama ini. Sudut potong 1. Nah, 1 ini 70 derajat. Nah, derajatnya kalau susah pakai 70 gitu aja udah nggak apa-apa. 70 add atau 700 ya nggak apa-apa, biar nggak bingung dah. 700 add. Nah, gitu maksudnya 70 derajat ini.
Nanti baca 700 sih nggak apa-apa. 2 ini yang 800, maksudnya 80 derajat. Terus ini 3 ini 90 derajat. Add. Lalu klik oke. Nah, ini sudut potong udah. Terus ini tebal sayatan 1 tadi yang 0,1 mm. Nah, ini nih 0,1 mm. Ya, tulis 0,1 mm. 0,1 mm. Atau tulis atau kecil nggak apa-apa, mm. Nah, gini. Add. Terus 2 0,3 mm. Si spasi nggak apa-apa. Terus 3 yang 0,5 mm. Nah, ini kan belum ada spasinya ini. Kasih spasi aja ini, klik. Kasih spasi di sini. Spasi. Nih. Cek udah. Klik oke. Nah, udah ini. Setelah itu kalau mau lihat perubahannya di sini klik ini view ya. Terus value label. Ini 70 derajat, 80 derajat, 90 derajat, ini 0,1 mili dan seterusnya. Nah, oke. Langkah uji GLM pertama, kita uji normalitas dulu. Nah, tingkat kekasaran itu normal enggak? Kalau nggak normal udah nggak bisa ini, nggak bisa dilanjutkan. Caranya klik analyze, non parametric test, one sample KS. Oke, masukin tingkat kekasaran, lalu klik oke. Nah, udah nih, ternyata nilai SIG-nya 70,8%, lebih dari 5%, berarti datanya normal. Nah, setelah datanya normal baru kita lakukan uji GLM. Caranya klik analyze, GLM, univariat. Masukkan tingkat kekasaran ke dependent, sudut potong dan tebal sayatan ke fix factor. Oke. Selanjutnya klik option. Nah, klik descriptive statistik. Klik juga homogeneity test. Oke, lalu klik continue. Lalu klik post hoc, masukkan sudut potong dan tebal sayatan. Nah, lalu klik LSD. Oke, nanti kalau saudara mau ngekliknya tuke, nggak apa-apa tuke. Kenapa tuke boleh? Diklik tuke boleh karena ini banyak sampelnya, tiap-tiap kelompok itu sama. Kalau nggak sama nggak boleh pakai tuke, ya. Nah itu. Nah ini udah klik LSD, lalu klik continue. Oke. Nah ini nggak usah dulu, nggak apa-apa. Ini digunakan. Ini juga uji beda, tapi digunakan kalau datanya nggak homogen. Nanti aja dulu dah, siapa tahu homogen. Continue, klik oke. Nah ini keluar nih hasilnya ini, udah semuanya homogen. Ternyata juga homogen. Jadi nanti yang tadi yang di bawah yang untuk data, untuk uji lanjut data yang tidak homogen, nggak usah dilihat ini. Oke, ternyata datanya homogen kan, nilai SIG-nya 12,4%, lebih dari 5%. Nah ini udah keluar semua itu hasilnya ini. Oke. Nah biar lebih gampang, kita copy ke Word hasilnya ini. Caranya sama, tinggal copy. Mulai uji normalitas. Nah paste di sini. Oke, uji normalitas sudah tercopy. Sekarang copy yang lainnya ini. Ini 1, 2, 3, ada 3 aja dulu wes. Copy. Oke, paste lagi. Selanjutnya ini paste lagi. Nah, yang pertama dibaca ini uji normalitasnya ini. Nah, kayak tadi ini. Ternyata SIG-nya lebih dari normalitas, berarti datanya normal. Udah, 1 beres.
Terus uji homogenitas. Atasin aja udah ini, atasin. Nah, cut, masukin sini. Nah, ternyata nilai signya 12,2% atau 0,124, lebih dari 5%. Jadi datanya homogen. Dah aman ini. Terus sekarang yang dibaca lagi deskripsinya. Dari sini terlihat untuk sudut potong 700, sampelnya 9, 809, semuanya 9. Oke, dah. Apakah ini harus sama seperti ini? Enggak juga. Enggak sama pun enggak apa-apa. Cuma ini kebetulan aja sama. Dah. Tuh nggak usah pikirin. Sekarang ini deskripsi lagi. Cara bacanya gimana? Bacanya gini nih. Ini untuk yang sudut potong 700 ya. Fokus ke yang sudut potong 700 aja nih. Untuk sudut potong 700 ya. Rata-rata tingkat kekasaran itu 8,861. Itu bacanya gitu. Oke, yang sudut potong 700. Yang 800 gimana? Kita fokus ke sudut potong aja dulu ya. Nah, untuk yang sudut potong sampel dengan sudut potong 800, rata-ratanya itu 10,67, yang 900 11,068. Nah, itu maksudnya gitu. Yang pertama, oke. Sekarang kita fokus pada tingkat kekasaran ditinjau dari tebal penyayatan. Bacanya di mana? Nah, di sini nih. Yang 0,1 mm itu rata-rata tingkat kekasarannya berapa? Ah, ini 9,7. Yang 0,2 tingkat kekasaran permukaannya berapa? Ini 10,1. Yang 0,3 gimana tingkat kekasarannya? 0 kok. Nah, ini hasilnya 10,76. Ini namanya deskripsinya. Oke. Nah, ini dulu ya. Terus yang ini apa ini? Ini yang banyak ini apa ini? Nah, contoh ini nih, satu ini. Nah, ini maksudnya tingkat kekasaran dari sampel dengan sudut potong 800 ya, dan tebal penyayatannya 0,2 mm. Itu gitu bacanya. Rata-rata tingkat kekasarannya ternyata 10,64. Ini lebih spesifik lagi nih. Oke. Terus misalkan dia tanya, kalau tingkat kekasaran dengan sudut potong 900 dengan tebal penyayatan 0,3 mm, rata-ratanya berapa itu tingkat kekasarannya? Cari 900 mana? Oh, ini 900. Tadi tanya gimana itu 900 dan tebal penyayatan 0,3. Cari 0,3. Oh, ini 0,3 ini. Hasilnya mana? Ini 11,69. Nah, ini jawabannya. Ternyata tingkat kekasaran dengan sudut potong 900 dengan tebal penyayatan 0,3 mm adalah 11,694. Gitu. Oke. Terus selanjutnya, kondisi seperti ini menunjukkan ada perbedaan tingkat kekasaran enggak? Ditinjau dari sudut potong. Nah, sudut potong aja dulu, tebal penyayatan nggak usah pikirin. Ada enggak perbedaannya? Oke. Baca di sini. Nah, ini outputnya ini. Yang pertama dibaca itu, pertama baca ini dulu nggak apa, korek model. Nah, ini kita lihat ini. Nah, ternyata pada korek model nilai signya sudah lebih dari 0,5 atau 30,5%. Itu berarti aman, modelnya sudah bagus ini. Oke. Selanjutnya baca yang sudut potong ini, fokus ke sudut potong. Nah, ini ternyata nilai signya 0,031 atau 3,1%, kurang dari 5%. Maknanya ada perbedaan tingkat kekasaran ditinjau dari sudut potong yang berbeda antara 700, 800 sama 900. Udah, informasi yang diperoleh dari sini cuma itu. Ada perbedaan tingkat kekasaran permukaan ditinjau dari sudut potong. Nah, mau yang 700, 800 sama 900. Udah, ini ada perbedaan. Itu ya. Terus kalau tebal penyayatan gimana? Antara 0,1, 0,2, 0,3 ada perbedaan tingkat kekasaran apa enggak? Nah, cari nilai sig di tebal penyayatan. Oh, ternyata nilai signya 0,449 atau 44,9%, lebih dari 5%. Jadi maknanya tidak terdapat perbedaan tingkat kekasaran permukaan ditinjau dari tebal penyayatan.
Atau dengan kata lain, tebal penyayatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kekasaran permukaan. Nah, gampang ini. Oke, itu udah ini 2. Terus yang ketiga biasanya yang ditanya itu interaksi. Ada nggak interaksi antara sudut potong dengan tebal penyayatan terhadap tingkat kekasaran permukaan? Nah, lihat di sini. Nah, ini nih. Oh, ternyata nilai signya 99,4%. Nah, maknanya tidak ada interaksi antara sudut potong dengan tebal penyayatan terhadap tingkat kekasaran permukaan. Udah, selesai ini. Maknanya tidak ada. Maknanya itu tidak ada interaksi antara sudut potong dengan tebal penyayatan. Oke? Nah, nanti makna interaksi sendiri itu apa? Nanti di bagian belakang jelasin ini. Oke? Nah, ini udah ini. Jadi 3 hipotesis ini terjawab. Pertama, ditinjau dari sudut potong ada perbedaan kekasaran permukaan, ditinjau dari tebal penyayatan tidak ada sudut potong dengan tebal penyayatan atau interaksinya juga tidak ada interaksi antara sudut potong dengan tebal penyayatan terhadap tingkat kekasaran permukaan besi. Ini besi ya, berarti besi gitu ya. Ya ini. Misal ada pertanyaan lanjutan, terus pengaruh sudut potong dan tebal penyayatan terhadap tingkat kekasaran permukaan berapa persen? Nah, ini jawabannya nih. Ini 36,5%. Oke, itu jika statistiknya bukan inferensial ya. Ini kalau ini merupakan statistik inferensial, ini besar pengaruhnya hanya 8,3%. Itu ya. Tuh. Maksudnya inferensial apa? Nah, udah dijelasin itu di materi. Jadi maksudnya inferensial itu ketika saudara mengambil sampel dari populasi dan hasil dari sampel tersebut direpresentatifkan ke populasi, itu namanya statistik inferensial. Oke? Kalau Anda saudara penelitian populasi, semua populasinya diambil ya, hasilnya ya untuk populasi itu ya udah ini. Jadi pengaruhnya 36,5%. Atau saudara mengambil sampel dari populasi tapi hasilnya hanya untuk representatif sampel yang diambil, ya udah berarti pengaruhnya ini yang diambil ini 36,5%. Oke? Nah, terus selanjutnya uji post hoc ini, uji post hoc pakai LSD. Nah, kasus ini yang perlu diuji post hoc mana? Nah, yang signifikan aja ini sudut potong. Jadi yang tebal penyayatan nggak perlu dilihat uji post hocnya. Oke, seperti ini nggak perlu ini. Karena tidak signifikan udah ini. Jadi nggak usah dilihat. Yang perlu dilihat ini nih, sudut potong. Nah, ini. Uji post hoc. Fungsinya untuk apa uji post hoc? Jadi gini, fungsi uji post hoc. Nah, dari sini saudara baru tahu bahwa ada perbedaan tingkat kekasaran permukaan ditinjau dari sudut potong. Titik, taunya cuma itu. Misal ditanya, sudut potong mana saja yang berbeda? Yang 700 dengan yang 800 beda enggak? Yang 700 dengan 900 beda enggak? 800 sama 900 beda enggak? Nah, enggak bisa dijawab dari sini. Jawabnya itu dari uji post hoc. Nah, ini uji post hocnya ini. Soalnya ini, ada enggak perbedaan tingkat kekasaran permukaan antara 700 dengan 800? Lihat indeksnya. Nah, ini berapa persen ini? Berarti titik 038 ini berapa persen? Nah, caranya mundurin 2 titiknya. Tuh, 2. Nah, ini berarti 3,8%. Berarti kan 3,8 kurang dari 5%. Maknanya ada perbedaan tingkat kekasaran permukaan antara sampel dengan sudut potong 700 dengan sampel dengan sudut potong 800. Oke, itu maknanya. Itu ya. Terus antara 700 dengan 900 ada perbedaan enggak? Lihat ini. Ternyata nilai signya 0,014 atau 1,4% kurang dari 5%. Maknanya juga ada perbedaan tingkat kekasaran permukaan antara sampel dengan sudut potong 700 dengan sudut potong 900. Oke. Misal ditanya lagi,
800 sama 900 gimana? Lihat ini. Oh, ternyata nilai signya 0,635. Lebih dari 5%. Ini bacanya itu 63,5%, lebih dari 5%. Jadi maknanya tidak ada perbedaan tingkat kekasaran permukaan antara sampel dengan sudut potong 800 dengan sampel dengan sudut potong 900. Itu ya. Ini min maksudnya apa ini? Min 1,87. Nah, ini maksudnya perbedaan tingkat kekasaran antara 700 dan 800 itu 1,828. Lebih tinggi mana? Nah, ini kan 700 dikurangi 800 min, berarti lebih tinggi yang 800 gitu. Tingkat kekasaran itu lebih tinggi yang 800 gitu. 700 sama 900 lebih tinggi mana? Nah, ini min juga ini, berarti lebih tinggi yang 900. Seperti ini. Ini 700 dengan 900 min 2,22. Pasti 900 dengan 700 2,22. Sama ini angkanya ini. Bedanya atas min, bawah plus. Nah, oke. Lebih tinggi yang 900 karena 900 sama 700 plus. Jadi maksudnya ini min different, ini J, ini kan E, ini J. Maksudnya itu perbedaan. Maksudnya ini tingkat kekasaran yang 700 dikurangi yang kekasaran 800 min 1,8, berarti yang lebih tinggi otomatis yang 800 gitu. Cuma kayak gitu. Kalau bingung, misal 2 dikurangi 5 berapa? Oh, min 3, berarti lebih besar mana? Lebih besar 5 yang di belakang. Nah, 5 dikurangi 2 berapa? 3. Nah, berarti lebih besar mana? Ya, lebih besar 5. Makanya hasilnya plus 5 yang di depan. Gitu kayak ini contohnya ini. Oke? Nah, ini. Tapi nggak usah sampai situ, nggak apa-apa, langsung aja lihat ini nih. Dari sini langsung kelihatan. Nah, ini yang 708,8, 810,6, 911,068. Jadi yang paling tinggi memang 11,068. Maksudnya paling tinggi kekasaran permukaannya. Oke? Nah, itu kayak gitu. Terus ini udah selesai nih sebenarnya GLM. Nah, kalau mau lebih lanjut, maksud interaksi itu apa? Interaksi itu maksudnya membedakan ini nih. Sampel antara yang 700 0,1 mm dengan 702, 703, 801, 803. Nah, jadi ada 9 jenis sampel. Itu ada perbedaan apa enggak? Itu maksudnya interaksi itu kayak gitu. Contoh nyatanya gimana? Nah, ini nih. Ini namanya interaksi. Oke. Ini pelan-pelan ini lumayan ini. Ini kan ini 3 ini ya. Fokus ke 3 ini aja udah. Yang lain nggak usah dilihat, 3 ini. Ini adalah tingkat kekasaran permukaan pada sampel 700 dengan sudut potong. Ini fokus pada ini aja ini. Ini maksudnya adalah tingkat kekasaran permukaan sampel dengan sudut potong 700 ya. Tebal penyayatan 0,3. Oke, ini 1 sama 1. Sudut potongnya 1 yaitu 700. Tebal penyayatannya 1 berarti 0,1 mm. Kasih angka 1 ini. Nah, ini. Nah, oke. Ini apa ini maknanya ini? Ini maksudnya adalah sampel dengan sudut potong 800 ya, tebal penyayatan 0,1 mm. Kasih angka 2. Nah. Oke. Ini sama, ini juga ini. Maknanya sama kayak tadi. Sampel dengan sudut potong 900, tebal penyayatannya 0,1 mm. Kasih angka 3. Nah, ini. Terus yang ini sudut potong 700 dengan tebal penyayatan 0,3 mm, kasih angka 4 dan seterusnya. Maka jadilah seperti ini. Nah, ada 9 jenis. Yang terakhir itu adalah sampel dengan sudut potong 900 dan harus dan itu bukan atau dan tebal penyayatannya 0,3 mm. Oke.
Jadi sebenarnya interaksi itu mau menguji ada tidaknya perbedaan 9 kelompok sampel ini. Itu maksudnya uji interaksi. Itu ya. Nah, ini gini nih. Kalau pakai ANOVA, membuktikannya ini kayak gini. Ini tadi kan sama ini. Ini. Nah, copy ini interaksi ini. Nah, ini. Inilah sebenarnya variabel interaksi. Fungsinya kapan ini kita seperti ini? Kalau tadi sebenarnya udah selesai nih, udah nggak perlu sampai sini. Tapi ini akan berfungsi ketika datanya tidak normal dan Anda harus menggunakan statistik non parametrik. Ini digunakan ketika datanya tidak normal ya, dan Anda harus menggunakan uji alternatif statistik non parametrik. Mau nggak mau pakai ini yang nantinya akan diuji dengan uji Kruskal-Wallis. Nah, itu nama ujinya nih. Kalau nggak Kruskal-Wallis, ya nanti yang bisa lagi namanya uji Friedman. Tapi biasanya ketemunya Kruskal-Wallis. Nanti udah ini. Nah, begitu ya. Jadi baiklah, itulah pembelajaran analisis GLM atau yang lebih terkenal dengan two-way ANOVA dari Muhammad Afifuddin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.